Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Bapak Aditya Pradana, Sarjana Teknik, Master of Engineering, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ulfi Yulia Safitri dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 140810219003. Nah, pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang jaringan ad hoc, jaringan nomadik, dan jaringan ubiquitous. Next. Nah, yang pertama ada jaringan ad hoc. Jadi definisi dari jaringan ad hoc ini adalah jaringan komputer to komputer atau network local wifi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah jaringan. Nah, jaringan ini adalah jaringan yang memungkinkan untuk saling bertukar data dua atau lebih jaringan yang berguna untuk saling terhubung dan adanya komunikasi. Nah, jaringan ad hoc ini juga sering disebut dengan jaringan komputer to komputer atau network local wifi. Dan juga jaringan ad hoc ini juga termasuk mode WLAN atau wireless local area network. Jadi mode ini juga terdiri dari sekumpulan node-node yang memungkinkan dua atau lebih device untuk saling berkomunikasi satu sama lain secara langsung tanpa melalui Central Wireless Router atau AP. Nah, jaringan ad hoc ini setiap nodenya tidak hanya berfungsi sebagai pengirim dan penerima informasi, tetapi juga berfungsi sebagai pendukung jaringan seperti router. Nah, oleh karena itu, maka diperlukan sebuah routing protokol yang ditanamkan pada jaringan ad hoc tersebut. Nah, jaringan ad hoc ini juga merupakan jaringan yang bukan permanen atau bersifat sementara. Yang artinya jaringan ad hoc ini dapat kita hapus sesuka hati kita. Nah, jika kita tidak memerlukannya lagi, kita bisa menghapus data-data atau file yang ada di komputer, dan juga bisa digunakan untuk sharing internet atau berbagi koneksi internet dengan beberapa perangkat lainnya. Sekarang di dunia teknologi ini saat ini sudah sangat berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman yang sudah mengarah kepada pemanfaatan fungsi perangkat keras secara penuh, seperti halnya contohnya itu mesin pencetak dokumen atau sering yang kita sebut dengan printer. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pengguna printer ini sangat dibutuhkan terlebih di kalangan akademis, perusahaan kecil, menengah, dan atas. Intinya, kita sudah sangat ketergantungan kepada printer. Untuk menghindari kebutuhan printer yang begitu banyak, maka ada solusinya dengan cara melakukan sharing printer yang dimana tidak butuh banyak printer untuk melakukan pencetakan. Cukup di-share saja printernya, kemudian gunakan kabel jaringan dan switch serta router untuk men-share printer dalam skala yang cukup besar. Namun apabila jumlah komputer itu terus bertambah atau bahkan penggunaan printernya juga bertambah, namun dokumennya di laptop itu, sedangkan kabel jaringannya itu sudah tidak cukup, makanya dibutuhkan sebuah teknologi jaringan yang biasa kita sebut dengan Wi-Fi. Next, karakteristik jaringan ad hoc. Yang pertama, secara mendasar tidak dimiliki infrastruktur jaringan atau infrastrukturless. Yang kedua, topologi jaringan yang berubah. Yang ketiga, semua node bisa berubah
menjadi sebuah host dan router. Yang keempat, pembatasan power. Yang kelima, multi-hop. Nah, jadi memang karakteristik dari jaringan ad hoc ini bisa berubah. Mengapa bisa berubah? Karena yang terjadi ketika node bergerak, node yang lainnya atau baru bergabung, atau beberapa nodenya itu pergi, atau bahkan beberapa rutenya terputus. Jadi konektivitas jaringannya itu menjadi hal umum yang sering terjadi untuk sementara waktu atau juga tanpa pemberitahuan. Kemudian semua node bisa berupa sebuah host atau router. Jadi di saat sebuah node ini ingin menghubungi node lain yang berada di luar jangkauan dari single hopnya, maka diperlukanlah sebuah fungsi routing untuk setiap node. Kemudian yang keempat, pembatasan power. Nah, di saat node ini berpindah, maka node tidak dapat konsumsi daya listrik, tapi mengandalkan baterai yang memiliki keterbatasan. Nah, apalagi di saat node mobile ini memungkinkan akan ada terhalang oleh dinding atau gedung. Yang kelima, multi-hop. Nah, multi-hop ini ketika nodenya mampu melakukan rute trafik untuk node lainnya, maka multi-hop ini sangat diperlukan. Jadi multi-hop ini juga sebagai kemampuan yang diperlukan dalam jaringan ad hoc, karena single hop dari jaringan ad hoc ini tidak cukup luas. Makanya hal ini sangat dibatasi komunikasi antara node. Jenis-jenis jaringan ad hoc. Yang pertama, wireless ad hoc network atau WANET. Jadi WANET ini merupakan jaringan ad hoc yang ada di dalam jaringan nirkabel pada perangkat komputer dan laptop. Cara kerjanya dari WANET hampir sama seperti klien dan server, yang dimana perangkat komputer ini dapat mengirim, menerima, sekaligus menghasilkan data. Konektivitas jaringan ini sangat berpengaruh dalam penentuan persebaran node. Jadi jenis WANET ini bervariasi menurut kebutuhan dan penggunaan aplikasi. Memilih jaringan ad hoc nirkabel ini tergantung pada kemampuan peralatan nirkabelnya, kemudian lingkungan fisik dan tujuan komunikasi. Nah, jaringan ad hoc ini juga melibatkan perangkat seluler yang berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Kemudian yang kedua, self-power ad hoc network atau SPAN. Nah, ini merupakan jaringan ad hoc yang hanya operasionalnya relatif kecil. Jaringan ini di mana bisa memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang manajemennya. Nah, selain itu dapat juga mengoptimalkan untuk pemakai yang membutuhkan penyebaran informasi secara cepat. Nah, contohnya penerapan SPAN biasanya dipakai pada latihan perang. Jadi jaringan ad hoc ini memiliki ponsel cerdas, yang menggunakan perangkat keras yang ada seperti Wi-Fi dan Bluetooth, maupun protokol perangkat lunak yang dibangun ke dalam sistem operasi atau iOS. Nah, ponsel cerdas untuk membuat jaringan peer-to-peer tanpa bergantung pada jaringan operator seluler. Kemudian titik akses nirkabel atau peralatan infrastruktur jaringan
tradisional lainnya. Jadi berbeda dari jaringan hub and spoke tradisional seperti Wi-Fi direct span. Nah, span ini juga mendukung multi-hop. Nah, multi-hop ini adalah proses pengiriman lalu lintas dari perangkat A ke perangkat C, kemudian menggunakan perangkat perantara juga. Nah, oleh karena itu, perangkat A dan C ini tidak perlu memiliki koneksi peer-to-peer. Langsung saja dibuat agar lalu lintas dapat mencapai tujuannya. Dan kemudian span ini juga sepenuhnya itu bersifat dinamis. Tidak ada gagasan tentang pemimpin grup dalam jenis aplikasi lainnya. Jadi anggotanya atau rekan-rekannya itu bisa bergabung atau pergi tanpa merusak sebuah jaringan tersebut. Jaringan nomadik. Nah, jaringan nomadik ini atau yang biasa kita sebut dengan mobile computing network, nah itu merupakan jaringan tanpa kabel atau jaringan kabel yang digunakan oleh user. Walaupun user ini sering berpindah-pindah tempat atau lokasi mobile. Kemudian nomadik ini menyangkut tentang perangkat komputasi portable atau misalnya laptop dan gadget, dan hubungannya dengan teknologi komunikasi mobile yang memungkinkan pengguna untuk mengakses internet data di mana saja di dunia. Kemudian jenis-jenis jaringan nomadik. Nah, jenis-jenis jaringan nomadik ini ada 5. Yang pertama, wireless LAN atau WLAN. Yang kedua, wireless access point atau WAP. Yang ketiga, hotspot. Yang keempat, Wi-Fi. Yang kelima, voice portal. Ini adalah contoh-contoh dari jaringan nomadik. Nah, jenis jaringan wireless LAN atau WLAN. Nah, jadi WLAN ini itu merupakan local area network atau LAN tanpa kabel yang digunakan untuk memancarkan dan menerima data melalui gelombang udara. Dan WLAN ini bersifat fleksibel, yaitu menggunakan frekuensi radio mengirim dan menerima data lewat udara dengan minimalisir sambungan kabel. Nah, jadi WLAN ini memang bersifat fleksibel, dan juga WLAN ini dapat mengirim dan menerima data lewat udara atau bisa meminimalisir dengan sambungan kabel. Kemudian BSS atau Basic Service Set, yang merupakan struktur dasar dari sebuah infrastruktur jaringan LAN nirkabel. Dalam jaringan tersebut terdapat AP atau access point yang terhubung. Nah, AP ini menyebar SSID atau Service Set Interface untuk memungkinkan perangkat lain yang bergabung dengan jaringan. Nah, contohnya itu wireless LAN pada sebuah infrastruktur di ruangan kantor. Biasanya LAN ini emang banyak digunakan pada aktivitas perkantoran. Kemudian access point atau WAP. Wireless AP ini atau access point itu merupakan antena yang menghubungkan perangkat mobile, laptop dan gadget pada jaringan access point ini, yaitu menggunakan suatu perangkat access point. Contohnya misalnya kayak di rumah. Nah, itu menggunakan paket
operator jaringan. Kemudian hotspot. Hotspot ini itu merupakan suatu lingkungan geografi kecil disebut dengan area yang bersinyal, di mana suatu titik akses ini tanpa kabel menyediakan layanan kepada sejumlah pemakaian. Dan hotspot ini dapat memancarkan suatu koneksi jaringan kepada penerima dan frekuensi tertentu yang dipancarkan oleh Wi-Fi. Contohnya, membuat hotspot pada smartphone untuk internet sharing. Dan biasanya teman-teman kita, misalnya teman-teman kita nggak ada kota gitu kan, terus dia minta hotspot dong, aku nggak ada kota nih. Nah, jadi contohnya seperti itu. Kemudian Wi-Fi. Wi-Fi ini adalah sebuah teknologi yang terkenal yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara kabel atau gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer. Wi-Fi ini juga memiliki standar transmisi data. Nah, jadi kebanyakan jaringan Wi-Fi ini ada pada smartphone untuk mencari hotspot. Kemudian voice portal. Nah, jadi voice portal ini adalah sebuah website yang dimana ada audio interface. Kemudian dapat diakses dengan menggunakan panggilan telepon. Dan juga voice portal ini biasanya digunakan pada acara TV atau perusahaan besar dan bursa saham. Contohnya, voice portal ini digunakan pada layanan website. Nah, kita sudah ke tahap terakhir, jaringan terakhir, yaitu jaringan ubiquitous. Nah, jadi apa sih jaringan ubiquitous itu, atau yang biasa kita sebut dengan Ubicom? Jadi, jaringan ubiquitous itu merupakan suatu jaringan yang dilihat dari segi akses konektivitas jaringan maupun komputasi yang bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Kemudian jenis-jenis jaringan ubiquitous. Nah, jadi jenis-jenis ubiquitous ini ada 3, yaitu distribusi, kemudian ada mobile, yang ketiga adalah wireless sensor. Ini adalah contoh-contohnya. Kita next. Nah, jenis jaringan wireless terdistribusi. Jadi jaringan ini menyangkut tentang sistem tersebarnya sebuah atau sekumpulan komponen dalam komputer yang saling bekerja sama untuk tujuan. Contohnya ada sistem ATM yang terdistribusi ditambah dengan konsep ubiquitous dalam mobile banking atau m-banking di perangkat smartphone. Nah, jenis jaringan mobile. Nah, jadi jaringan mobile ini dalam ubiquitous itu adalah sebuah jaringan yang bisa kita lakukan di mana saja. Bisa berpindah tempat dan lokasi dalam mengakses sebuah jaringan yang tidak terbatas karena sifatnya mobility. Jadi, penerapan jaringan mobile ini di smartphone, kita mengakses berita, artikel, dan segala macam. Oke,
Kemudian jenis jaringan wireless sensor. Ini yang terakhir. Jadi wireless sensor ini adalah sebuah jaringan sensor nirkabel yang didistribusikan sebagai sensor untuk memantau sebuah kondisi fisik atau lingkungan seperti suhu, suara, tekanan, lalu jaringan sensor nirkabel lainnya itu melewat dari jaringan ke lokasi utama. Contohnya, jaringan sensor terkabel ini berhubung dengan wireless sensor yang digunakan dalam penerapan sistem keamanan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.